Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ari Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kita akan mempresentasikan resume materi Rekayasa Perangkat Lunak kelompok 3. Di sini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama Bagus Adi Fernando, dan Icanur Faiza, Muhammad David, saya sendiri, dan Kamalya Lambang. Kamalnya nggak ada ya, kan di sibuk hajatan. Belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, penerapan prinsip-prinsip rekayasa dalam pengembangan perangkat lunak bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan, peningkatan kualitas sistem, serta mengoptimalkan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penerapan prinsip-prinsip rekayasa dalam pengembangan perangkat lunak bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan, meningkatkan kualitas sistem, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Melalui pemahaman ini, diharapkan para pengembang dapat menghasilkan perangkat lunak yang tidak hanya berfungsi sesuai harapan, tapi juga dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep dasar RPL sangat relevan untuk dibahas sebagai landasan dalam memahami dunia pengembangan perangkat lunak secara profesional dan bertanggung jawab. Konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Definisi perangkat lunak menurut IEEE 1993, perangkat lunak adalah kumpulan program komputer, prosedur, aturan, dokumentasi, dan data yang berhubungan dengan operasi sistem komputer. Perangkat lunak terdiri dari program, data, dokumentasi. Apa itu RPL? RPL adalah penerapan sistematis, disiplin, dan terstruktur terukur terhadap pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak secara serta di atas pendekatan tersebut. Mengapa RPL diperlukan? Pengembangan perangkat lunak skala besar tidak dapat dilakukan oleh individu, memerlukan kerja tim dan teknik rekayasa. Diperlukan bahkan untuk pengembangan skala menengah. Kapan dan di mana RPL diperlukan? Di mana? Itu pada pengembangan perangkat lunak skala besar dan menengah. Kemudian kapan? Saat metode tradisional tidak lagi dapat memadai. Bagaimana RPL dilakukan? Tahapan utama yaitu spesifikasi perangkat lunak, pengembangan, validasi, evolusi. RPL berbeda dengan sekadar pengembangan perangkat lunak karena melibatkan pendekatan rekayasa yang terstruktur. Cakupan RPL. RPL dilalui proses produk manajemen. Pertama, proses tahapan teknis dari spesifikasi hingga evolusi. Yang kedua adalah produk hasil rekayasa berupa perangkat lunak. Kemudian manajemen, aspek biaya, waktu, risiko, dan SDM. Pengembangan perangkat lunak secara profesional. Dalam kondisi aktual, perangkat lunak sangat penting dalam perekonomian negara maju. Biaya pemeliharaan lebih besar daripada biaya pengembangan awal. Jenis produk perangkat lunak yang pertama adalah generik, dibuat untuk pasar umum, contoh Microsoft Office. Khusus pesanan dibuat sesuai permintaan pelanggan. Contohnya
informasi ITS. Kemudian yang ketiga atribut utama produk perangkat lunak. Dan yang keempat main integrity, yaitu mudah diubah untuk penyesuaian. Yang kelima dependability dan security, keandalan, keamanan dan keselamatan. Yang keenam efisiensi, tidak boros sumber daya. 7 acceptability, dapat dipahami, digunakan dan aktivitas dasar dalam perangkat lunak. Spesifikasi menentukan kebutuhan sistem, dan pembangunan, merancang dalam implementasi, validasi memastikan sesuai kebutuhan, dan evolusi itu menyesuaikan perubahan. Jenis aplikasi RTL contohnya ada banyak sekali, yaitu standalone, berbasis transaksi, sistem kendali, dan lain-lain. RTL berbasis web menjadi platform utama. Adanya web service dan cloud computing yang memungkinkan layanan dijalankan dari jarak jauh tanpa instalasi lokal. Itu dengan cara menunjukkan internet yang cepat. Etika dalam rekayasa perangkat lunak. Etika dalam rekayasa perangkat lunak. Pentingnya etika dalam RPL itu nggak hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga moral dan juga tanggung jawab yang profesional. Nah, perilaku etis itu tuh mencakup lebih dari sekedar aturan hukum. Tanggung jawab profesional tuh kayak kerahasiaan, terus kompetensi, terus akseptan intelektual, terus penyalahgunaan komputer. Untuk kode etik itu tuh memuat prinsip-prinsip moral dan profesional untuk merekayasa perangkat lunak. Nah, proses perangkat lunak itu merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk membangun dan menggunakan perangkat lunak sendiri. Terus itu tuh terdiri dari spesifikasi buat nentuin fungsi sama batasan perangkat lunak. Terus ada desain dan implementasi, itu tuh untuk membangun perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi. Terus yang ketiga validasi, untuk memastikan perangkat lunak itu tuh sesuai sama kebutuhan pengguna. Terus evolusi, dia tuh menyesuaikan perangkat lunak terhadap perubahan kebutuhan. Lalu ada pendekatan umum dan plan driven sama metode agile yang lebih fleksibel dan bertahap sesuai kebutuhan pengguna. Penanganan perubahan yang pertama itu ada perubahan dalam perangkat lunak tidak bisa dihindari disebabkan oleh tuntutan bisnis atau teknologi baru sama platform baru. Nah, untuk pendekatan yang pertama itu ada prototyping yang versi awal tuh buat validasi ide sama kebutuhan. Terus ada incremental delivery, itu buat pengembangan bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, keuntungannya tuh apa sih? Keuntungannya yang pertama dari risiko kegagalan itu lebih rendah. Terus kebutuhan pengguna juga terpenuhi itu lebih cepat. Terus kalau kelemahannya tuh sulit mengidentifikasi infrastruktur awal sama proyek terkadang memerlukan spesifikasi lebih lengkap di awal. Untuk metode agile itu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang cepat dan adaptif terhadap perubahan. Ciri utama dari metode agile itu ada iteratif dan inkremental. Yang kedua, fokus pada kolaborasi dan kebutuhan pengguna. Lalu ada dokumentasi minimum, itu tuh lebih fokus untuk perangkat lunak yang berjalan. Untuk prinsip agile itu interaksi individu itu lebih penting daripada alat sama proses. Terus kolaborasi dengan bank itu lebih utama daripada negosiasi
yes, program. Terus responsif itu responsif terhadap perubahan yang penting dari rencana tetap. Untuk pembangunannya itu ketergantungan pada pengguna dan tim yang aktif, lalu kurangnya juga berproyek besar atau yang melakukan dokumentasi lengkap. Nah, apa sih rekayasa kebutuhan itu? Jadi dia itu proses penting dalam memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan membatasi apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Jenis kebutuhannya itu ada tiga, yang pertama dari fungsional. Fungsional itu apa yang dilakukan sistem, terus yang kedua adalah fungsional. Fungsional itu batasan atau karakteristik sistem. Terus yang ketiga itu domain atau kebutuhan berdasarkan konteks dari penggunaan. Lalu ada proses rekayasa kebutuhan. Yang pertama ada elicitation atau pengumpulan kebutuhan dari stakeholder. Terus yang kedua ada analisis, yaitu buat identifikasi konflik, prioritas, dan kelengkapan. Ketiga ada spesifikasi, yaitu buat dokumentasi kebutuhan. Yang keempat validasi, untuk memastikan kebutuhan itu sesuai dan realistis. Yang kelima itu manajemen, untuk melacak perubahan kebutuhan. Tekniknya itu ada wawancara, use case, skenario, etnografi. Dokumentasinya itu biasanya bahasa alami, tabel, formulir, dan struktur IETD. Selanjutnya yaitu pemodelan sistem dan arsitektur. Pemodelan sistem itu digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan sistem secara grafis dengan UML. Itu tuh termasuk model konteks, terus model interaksi, model struktural, sama model perilaku. Jenis diagramnya itu ada activity, use case, sequence, class, and diagram. Terus lalu ada model struktural dan perilaku. Untuk model struktural itu tuh fokus pada komponen dan hubungan antar kelas. Terus generalisasi dan agregasi itu buat meringkas dan mengelompokin kelas. Terus ada model perilaku itu buat reaksi sistem terhadap data dan kejadian. Lalu ada state machine memodelkan transisi antar kondisi berdasarkan stimulus. Keputusan dasar arsitektur. Dasar arsitektur bersifat kreatif dan berdampak pada aspek non-fungsional seperti performa, keamanan, keselamatan, ketersediaan, dan keterlibatan. Pertimbangan utamanya yaitu gaya arsitektur, pendekatan pembagian modul, evaluasi, dan dokumentasi arsitektur. Terus arsitektur dan application product line penting untuk efisiensi pengembangan. Berikut adalah rangkuman dari 10 materi dari desain PowerPoint yang telah kita buat dan membahas berbagai topik dalam desain dan pembuatan ramah pengguna arsitektur serta penggunaan teknologi modern seperti mesin learning. Nah, keputusan dalam dasar arsitektur ramah pengguna yang pertama karakteristik sistem dan keputusan dasar arsitektur. Dasar arsitektural bersifat kreatif dan berbeda-beda terhadap sistem. Keputusan itu penting. Arsitektur aplikasi, sistem terdistribusi, daya arsitektur, pemilihan sistem, strategi kontrol, evaluasi, dan dokumentasi. Penggunaan kembali arsitektur umum dan dalam domain serupa. Yang pertama itu ada karakteristik sistem itu ada performance, security, safety, availability, maintainability. Terancang arsitektur pembangunan dalam proses desain dan representasi arsitektur fokus pada identifikasi subsistem, kontrol, dan komunikasi menghubungkan spesifikasi kebutuhan dengan proses desain. Arsitektur dalam dua skala, yang pertama ada kecil dan juga besar. Manfaatnya itu untuk komunikasi antar stakeholder, analisis sistem, penggunaan, kendali arsitektur, lalu ada representasi umum, lalu model itu digunakan untuk dokumentasi dan komunikasi desain. Ya. Baik, jadi yang sekarang itu sistem pakar modern dan machine learning. Jadi ini tuh manfaatnya apa sih? ML itu ada 4, yaitu yang pertama kelasnya itu meningkat.
Jadi si mesin learning itu mampu mengendalikan data-data dari yang besar, dari yang kompleks, dari yang lebih terperinci, lalu adaptif. Machine learning itu apa sih? Beradaptif gitu. Jadi itu mengikuti perkembangan zamannya. Lalu efisiensi, kita tahu sendiri lah kalau machine learning itu cepat, gitu, nggak banyak boros. Intinya sih cepat dalam mudah mudah pekerjaan cepat ringan. Lalu skalabilitasnya, si machine learning itu mampu menangani data yang besar. Jadi data-data itu tuh bisa dijadikan sub-sub kecil-kecil, nggak besar mentah gitu. Nah, lalu jenis machine learning itu bisa digunakan untuk apa? Ada banyak. Yang pertama yaitu supervised learning, yaitu berbasis ini klasifikasi berbasis data nanti. Kayak contohnya tuh diagnosis pasien. Kayak dosen saya itu pernah mendiagnosis apa sih? Jadi di otaknya tuh ditaruh alat. Nah, alat itu tuh bisa mendeteksi ada aliran listrik enggak gitu. Itu bisa pakai supervised itu apa mati gitu ya. Boleh ngomongin aja sama gitu. Lalu unsupervised learning, yaitu pengelompokan otomatis. Jadi contohnya itu seperti analisis perilaku konsumen. Kayak misal barang jelek, ini tuh reviewnya gimana, gitu, beritahunya gimana, komenannya gimana. Itu kita bisa menggunakan unsupervised learning. Lalu reinforcement learning yang bisa untuk digunakan belajar dari trial dan error. Contoh dari navigasi robot. Robot itu kalau kita bikin robot misalnya robot itu bisa berjalan di atas line hitam, garis hitam. Itu kan ada errornya. Nah itu kita bisa pakai reinforcement learning. Lalu yang terakhir itu deep learning. Ini deep learning itu digunakan untuk pemrosesan data kompleks seperti gambar medis gitu. Nah, kayak apa sih kayak di ronsen gitu. Nah, itu bisa pakai deep learning. Lalu contoh aplikasinya seperti ini. Yang kesehatan itu udah bisa diagnosis penyakit otomatisnya, diagnosis ya penyakit otomatis. Lalu keuangan, prediksi risiko untuk risiko kredit dan deteksi penipuan. Itu penipuan bukan kayak misal ngirim foto ini tuh orang asli bukan atau foto AI gitu. Bisa juga. Lalu manufaktur. Nah, ini manufaktur itu bisa memaintenance prediktif berbasis sensor. Kayak misalnya kalau teman-teman masuk ke lift, itu kalau tangannya nyodok kayak gini ya, nggak dijepit. Berarti itu sensornya masih bagus, sensor manufaktur. Kalau mau nutup pintu terus tangannya nyodok kayak gini masuk ini ya ke liftnya, itu kelihatan benar itu tidak berfungsi jadi sensor itu ya. Nah, jadi kesimpulannya itu ini. RPL itu merupakan proses sistem yang bisa merangsang dan memelihara, lalu serta mudah dikembangkan. Jadi ini tuh bisa membuat kita menjadi pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip RPL, serta memungkinkan kita untuk menghasilkan output yang maksimal dan meringankan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar aja ya. Begitulah. Jadi demikian presentasi dari kami. Semoga presentasi yang kami berikan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.